Bab 10. Kedatangan tamu. Saat Bianca membuka pintu, seorang pria yang sudah ia kenal datang menemuinya. Dengan senyuman terlukis di wajahnya, Nick memasuki rumah itu meskipun Bianca belum menyuruhnya masuk. "Loh, kok datang nggak kabari aku dulu sih?" tanya Bianca. "Lupa, hehe. By the way, rumah yang diberikan kakak bagus ya. Gua boleh tinggal di sini nggak?" pinta Nick sembari melihat rumah itu. "Nggak boleh, aku masih gadis. Terus kamu tinggal di sini. Jangan aneh-aneh deh, Nick." "Oh ya, kamu kemana aja sih? Menghilang selama berbulan-bulan, terus tahun-tahunan. Kamu udah punya pacar si Andin itu ya?" sahut Bianca sembari memberikan pertanyaan mendadak. "Ajak duduk dulu kek, baru nanya," sahut Nick sembari tersenyum. Dengan cepat, Bianca memutarkan bola matanya saat mendengar Nick berbicara. Ia lalu dengan cepat menarik tangannya Nick untuk dibawa duduk di sampingnya. "Udah puas kan sekarang? Cepat kasih tahu kamu kemana aja," tanya Bianca. "Duh, berasa lagi ditanya sama istri karena kangen nggak pulang-pulang. Kita nikah yuk, biar gua bisa 24 jam di sini," sahut Nick dengan lelucon yang disengaja. Mendengar hal itu membuat Bianca memukul bahunya dengan keras sampai pria itu meringis kesakitan. Ia pun menjawab, "Ih, nggak nyambung deh. Udah ah, kalau gitu mendingan pulang gih. Aku mau tidur aja lah." "Cielah, udah ngambek," ledek Nicky sembari mencolek dagunya sambil tersenyum. Bianca menepis tangan sahabatnya sembari menarik rambut pria itu dengan keras hingga membuat Nick memohon ampun. Iya, aku cerita. Udah ah, jangan galak-galak gitu, nanti suka lagi. Kamu ingat kan, dulu pas kita masih SMA, aku pernah bilang kalau kakakku mau sekolahin aku ke luar negeri. Ya udah deh, aku ikut saja. Cuma saat itu tepat ponselku rusak. Mau hubungi kamu, ya malah nggak bisa. Kalau soal pacaran sama Andin sih sengaja aku nggak kasih tahu. Soalnya aku nggak cinta sama dia. Karena kasihan, waktu itu dia sendiri yang minta untuk jadi pacarku, curhat Nick dengan lemah lembut. Bianca mengangguk-anggukkan kepalanya sebagai tanda kalau ia sudah paham. Lalu kebiasaannya setiap selesai Nick curhat, selalu gilirannya pula. Entah kenapa kebiasaan ini tidak pernah hilang darinya, meskipun Nick tidak menanyakan tentang kehidupannya dulu, tapi secara spontan ia langsung memberitahukan kepada sahabatnya itu. Ia pun menjawab, "Oh, pantesan. Aku pikir kamu kemana. Tahu nggak, selama kamu pergi nggak ada kabar, hidupku berubah banget. Malahan aku dikejar-kejar penagih hutang. Ya, tahu kan kamu kalau orang tuaku semasa hidupnya ambil pinjaman sama rentenir. Terus kebetulan ketemu sama Re, lalu dikasih tempat tinggal. Bahkan sekarang aku bingung banget. Udah dulu nasibku nggak bagus, sampai harus berhenti kuliah. Terus sekarang aku harus jadi ibu sambung, bosku." Sontak membuatnya menutup mulutnya sendiri hingga ia menelan ludahnya. "Astaga, apa yang sudah kukatakan? Ya ampun, selalu aja gini. Mulutku nggak bisa diajak kompromi. Duh, gimana nih? Nick pasti curiga. Padahal aku sudah janji kalau tidak akan mengatakannya kepada siapapun, meskipun terhadap Nick, sahabatku sendiri," batin Bianca. Nick mendekati wajahnya sembari menarik tangan Bianca dari mulutnya, menatap Bianca dengan tatapan penuh curiga. Ia lalu menyahut, "Sebentar, aku tadi dengar kalau kamu bilang harus jadi ibu sambung dari bos. Apa yang sudah kamu tutupi dariku, Bianca? Mungkinkah yang waktu itu dengar semuanya benar? Kalau kamu akan menjadi istri sahnya. Sekarang cepat beritahukan semuanya padaku." Itu tidak seperti yang kamu dengar, Nick.
Sepertinya kamu lapar. Biar aku buatkan makan malam supaya kita makan bersama ya. Ngeles Bianca supaya bisa menghindar. Jangan mengalihkan perhatian Bianca. Aku sahabatmu dan sudah tentu aku harus tahu tentangmu. Dengan cepat Nick menahan tangan Bianca agar tidak pergi. Tidak ada jalan untuk pergi, apalagi tangannya ditahan oleh Nick dengan kuat, hingga membuat Bianca kembali duduk. Ia pun menundukkan kepalanya. Baiklah, aku akan katakan semuanya. Memang benar, aku akan menikah dengan bosku, tapi pernikahan itu hanya untuk menjaga anaknya, bukan untuk menjadi istri seutuhnya. Dia juga akan membayarku setiap bulannya. Kamu sekarang sudah tahu, Nick. Sebaiknya jangan ceritakan kepada siapapun, meskipun itu kakakmu sendiri, ungkap Bianca dengan begitu terpaksa. Apa? Kamu akan menikah hanya untuk menjaga anaknya, lalu setelah itu kamu akan dibayar? Bagaimana pandangan orang lain di luar sana, Bianca? Pasti orang-orang akan mengatakan jika kamu hanya ingin menikah karena uang, apalagi dia CEO besar. Sebaiknya batalkan pernikahan itu. Aku tidak sudi melihatmu harus mengabdikan hidupmu dengan sia-sia seperti ini. Geram Nick menyadarkan tubuhnya. Maaf Nick, aku tidak punya pilihan lain. Apalagi bayang-bayang wajah Pak Benny semakin menghantui pikiranku. Sepertinya aku sudah jatuh cinta. Andai saja aku menjadi istri seutuhnya, bukan istri yang disewakan. Batin Bianca. Nick yang dari tadi menunggu jawaban dari Bianca membuatnya keheranan. Ia lalu menyodorkan wajahnya dengan cepat hingga membuat lamunan Bianca buyar. Ih, apa sih, bikin kaget aja, ucap Bianca sembari memukul bahu Nick dengan pelan. Ya, abisnya kamu tidak ngomong malah ngelamun. Mikir apa sih? Atau masalah yang aku suruh buat batalin pernikahan itu ya? Mendingan memang harus kamu batalin Bianca, supaya nggak bingung-bingung banget. Lebih baik aku bantu kamu, biar nanti bosmu nggak jadi nikahin kamu. Aku rela jadi pacar bohongan atau pacar beneran, aku lebih setuju, sahut Nick dengan sejuta pesona darinya. Please, kamu ngomongnya makin ngelantur tahu. Dah aku nggak bisa batalin acara pernikahan itu karena aku sudah menyetujuinya, apalagi aku sudah menandatangani surat perjanjian. Cuma aku minta satu hal dari kamu, supaya jangan kasih tahu Ray, karena yang kutakutkan Vivian akan tahu. Oh, mak lampir itu. Tenang Bianca, dia nggak akan tahu karena aku akan menjaga rahasiamu. Tapi sebaiknya Ray harus tahu supaya dia juga bisa ikut menjagamu nanti. Yang ku dengar-dengar, orang yang akan kamu nikahi itu sangat dingin. Bahkan wanita manapun tidak berani mendekatinya karena wajahnya itu tidak pernah tersenyum kepada siapapun, cakap Nick. Benarkah? Apakah kamu tahu penyebabnya kenapa? Tanya Bianca. Tentu semua karena dia yang istrinya. By the way, aku boleh nginap di sini enggak? Tanya Nick. Mendengar hal itu membuat Bianca melototkan matanya. Enggak boleh. Sebentar ya, aku ambilkan cemilan untuk kita supaya curhat-curhatan lebih seru, sahut Bianca sembari bangkit dari duduknya. Saat dirinya sedang bangkit, tiba-tiba getar ponselnya membuat langkahnya terhenti. Ia lalu mengambilnya dan langsung menjawab, meskipun ia tidak tahu panggilan dari siapa, sebab tidak ada tertera nama seseorang. Halo, ini siapa? Tanya Bianca. Ini bosmu, keluar dari rumahmu sekarang, aku berada di depan, perintah Benny tanpa ingin dibantah. Apa? Bos di depan? Untuk apa aku keluar, Pak? Jawab Bianca terkejut sembari gelagapan, bahkan Nick yang sedang berada di dekatnya ikut-ikutan kaget. Malam ini mau fitting baju, besoknya langsung nikah. Cepat, aku tidak punya banyak waktu, ketus Benny yang langsung mematikan ponselnya sebelah pihak. Bianca keheranan mendengar perintah yang tidak menentu. Ia ingin menjawab, tapi sayang panggilan sudah terputus.
Astaga, bisa-bisanya dia mengaturku di luar jam pekerjaan. Dia pikir dia bos paling sempurna apa? Omel Bianca sembari menghentakkan kakinya dengan kasar. Nick langsung menyentil kening gadis itu saat mendengarnya mengomel. Hei, kurasa kamu hanya berani berbicara seperti itu di depanku. Apa perlu aku temani? Nggak perlu, aku sendirian aja. Kalau kamu mau tidur di sini sambil menungguku pulang sih boleh saja. Ya sudah, aku bersiap-siap dulu, ucap Bianca sembari melangkahkan kaki menuju ke kamar. To be continued.